Menurut catatan sejarah, keberadaan kerajaan-kerajaan Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara tersebut tak hanya sukses menyebarkan Islam, tetapi sukses pula memakmurkan perekonomian di wilayah yang berada dalam kepemerintahannya. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam didirikan oleh Marau Silu yang bergelar Malik Al-Salayan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak, sekarang Lok Somawe, pantai timur Aceh. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai tercantum dalam kitab Rihlal Ilal El-Masyriq, Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battuta, 1304 sampai 1368, musafir Maroko yang singgah di Samudra pada tahun 1345. Dalam kitab tersebut terungkap bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan dagang yang makmur. Letak Samudra Pasai sangat strategis berada di Selat Malaka. Banyak pedagang dari Jawa, Cina, dan India yang datang ke sana. Samudra Pasai memiliki mata uang emas yang disebut dirham. Samudra Pasai memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyiarkan Islam sampai ke Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan ke Thailand. Samudra Pasai juga mencetak kader-kader Islam yang dipersiapkan untuk mengembangkan Islam ke berbagai daerah. Salah satunya adalah Fathahillah. Ia adalah putra Pasai yang kemudian menjadi panglima di Demak dan menjadi penguasa di Banten. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 dan berakhir pada tahun 1292 karena bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sejak berdiri sampai bergabungnya Perlak dengan Samudra Pasai, terdapat 19 orang raja yang memerintah. Raja yang pertama ialah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah 225 hingga 249 Hijriah atau 840 hingga 964 Masehi. Kerajaan ini mengalami masa jaya pada masa pemerintahan Sultan Mahdun Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat 622 hingga 662 Hijriah atau 1225 sampai 1263 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan penyebaran dakwah Islam. Di sektor perekonomian, Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang sendiri. Mata uang Perlak yang ditemukan terbuat dari emas atau dirham, dari perak atau kupang, dan dari tembaga atau kuningan. Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat kemudian digantikan oleh Sultan Mahdun Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat 662 sampai 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi. Inilah Sultan terakhir Perlak. Setelah beliau wafat, Perlak melebur dengan Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Muhammad Malikul Dahir. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan oleh Raden Patah. Awalnya, Demak berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kemunduran Majapahit di abad ke-15 memberi peluang bagi Demak untuk berkembang menjadi kota besar dan pusat perdagangan. Dengan bantuan para ulama Wali Songo, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dan wilayah timur Nusantara. Sebagai kerajaan, Demak diperintah silih berganti oleh raja-raja. Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus 1518 hingga 1521. Walau Adipati Unus tidak memerintah lama, tetapi namanya cukup terkenal sebagai panglima perang pemberani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Karena mati muda, Adipati Unus kemudian digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono 1521 hingga 1546. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami masa kejayaan. Sultan Trenggono wafat pada pertempuran di Pasuruan tahun 1546. Sepeninggalnya Trenggono, Demak mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sultan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Namun Arya Penangsang pun kemudian dibunuh oleh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang menjadi adipati di Pajang. Joko Tingkir 1549 hingga 1587 yang kemudian bergerak Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Kerajaannya kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pajang. Kerajaan Gowatalo. Kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan ini sebenarnya terdiri dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu. Raja Goa, Daeng Manrabia, menjadi raja bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahnya terdapat di Makassar, kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar.
Kerajaan Guatalo terletak di posisi yang strategis di antara wilayah barat dan timur Nusantara. Kerajaan ini menjadi bandar utama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah. Kerajaan Makassar memiliki pelaut-pelaut yang tangguh terutama dari daerah Bugis. Mereka inilah yang memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Raja yang terkenal dari kerajaan Guatalo adalah Sultan Hasanuddin 1653 hingga 1669. Tata kehidupan yang tumbuh di kerajaan Makassar dipengaruhi oleh hukum Islam. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin 1446 hingga 1500. Zainal Abidin adalah murid dari Sunan Giri di Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Kerajaan yang terletak di Indonesia Timur menjadi incaran para pedagang karena Maluku kaya akan rempah-rempah. Kerajaan Ternate cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah terutama cengkeh. Sebelum Portugis dan Spanyol masuk ke tanah Maluku, Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai. Namun, hubungan kedua kerajaan tersebut menjadi renggang setelah Portugis mengadu domba. Akibatnya, antara dua kerajaan tersebut terjadi persaingan. Portugis menjadikan Ternate sebagai sekutunya dengan membangun benteng Sao Paulo. Sementara Spanyol menjadikan Tidore sebagai sekutunya. Dengan intrik yang dilakukan kedua bangsa Eropa itu antara Tidore dan Ternate, terjadi pertikaian terus-menerus. Kedua bangsa itu sama-sama ingin memonopoli hasil bumi dari kedua kerajaan tersebut. Di sisi lain, ternyata bangsa Eropa tersebut tak hanya ingin merebut rempah-rempah saja, tetapi juga berusaha menyebarkan ajaran agama mereka. Penyebaran agama ini tentu mendapat tantangan dari Raja Ternate Sultan Kairun, 1550 hingga 1570. Mereka sadar bahwa telah diadu domba, akhirnya hubungan kedua kerajaan membaik kembali. Sultan Kairun kemudian digantikan oleh Sultan Bahabula, 1570 hingga 1583. Pada masa pemerintahannya, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Keberhasilan itu tidak terlepas dari bantuan Sultan Tidore. Sultan Kairun juga berhasil memperluas daerah kekuasaan Ternate sampai ke Filipina. Sementara itu, kerajaan Tidore mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil memperluas pengaruh Tidore sampai ke Halmahera, Seram, bahkan Kai di selatan dan Misol di Papua.